moderator saya, yang saya hormati juga para dewan guru yang sangat hebat luar biasa, dewan guru SMP Negeri Serang Baru. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya di tempat yang seperti biasa ya, kita masih bisa berkumpul, dan juga tak lupa salawat serta salam mari kita panjatkan, kita limpahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Ya, jadi kesepakatannya tadi kita S3 aja, terus nggak ada, saya akan nanya ya, nanti kita ini aja diskusi aja. Untuk materinya yaitu penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ini materi yang kalau di CGP itu modul 1.4 ya. Kita ada semuanya di 10 modul, berarti ada sekitar 6 lagi. Dan ini yang harus disebarkan. Nah, untuk konsep inti budaya positif ini ada 8 ya. Mungkin yang sudah lihat di YouTube-nya itu udah paham ya. Itu yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Tentunya sejalan dengan kita sudah menerapkan kurikulum merdeka ya, paradigma belajar kita pun sudah berubah. Dari awalnya kita itu fokusnya ke guru atau teacher center, itu sekarang fokusnya ke murid atau learner center atau student center. Dan kita itu di kelas lebih untuk memperhatikan karakteristik anak, bukan hanya sekedar akademis anak. Jadi kita lebih pendekatan kepada anak, memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman anak ya. Dan untuk perubahan paradigma belajar ini itu kita menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, mengena untuk kebutuhan peserta didik itu seperti apa, karakter peserta didik itu seperti apa. Jadi belajar sesuai dengan pertumbuhan karakter mereka. Berikutnya untuk materi selanjutnya itu di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol, di mana kadang-kadang ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa ini sebenarnya hanya miskonsepsi ya. Terus juga ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah maupun menguatkan karakter juga sama. Di sini ada mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol, di mana yang stimulus respon itu dikatakan bahwa saya bisa mengontrol orang lain. Sebenarnya kalau teori kontrol itu tidak bisa ya, orang lain itu tidak bisa dikontrol. Yang bisa mengontrol orang lain hanya dirinya sendiri. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Terus juga di situ ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu kalau untuk stimulus respon, tapi untuk teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Baik buruk suatu perilaku itu pasti ada tujuannya. Dan mungkin yang terakhir itu ada model berpikir menang kalah. Kalau stimulus respon, kalau teori kontrol itu lebih ke win-win solution. Berikutnya materi selanjutnya yang kedua, yang tadi paradigma, yang kedua itu disiplin positif. Itu pendekatan yang bertujuan untuk sebenarnya meningkatkan kesadaran anak lebih disiplin tanpa dikasih reward, tanpa dikasih hukuman, tanpa dikasih ancaman. Itu budaya positif, disiplin positif. Jadi tanpa dikasih iming-iming hadiah, anak sudah disiplin. Tanpa dikasih ancaman atau hukuman, anak sudah disiplin. Dan itu disiplinnya itu berasal dari internal mereka, bukan dari eksternal. Karena sebagai pendidik tujuan kita adalah membentuk peserta yang memiliki disiplin diri ya, sehingga pada akhirnya akan berubah menjadi ke arah yang lebih baik. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Ini yang disepakati semuanya ya. Jadi sebenarnya kita mengarah ke sini. Jadi nilai-nilai kebajikan universal itu suatu nilai yang diakui semuanya bahwa itu benar, bahwa itu diakui gitu kebenarannya. Semuanya terlepas dari bangsa, suku, agama, dan ini mengakui. Di sini berikutnya masuk ke kebutuhan dasar. Ini materi yang ketiganya. Kebutuhan dasar manusia itu segala hal yang kita lakukan untuk memenuhi keinginan kita, dan setiap tindakan kita memiliki tujuan tertentu, dan semua upaya kita bertujuan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Dan terkadang saat
saat kebutuhan dasar kita tidak terpenuhi, kita akan kontra dengan nilai-nilai kebajikan yang tadi ya. Akan kita lakukan itu karena kebutuhan dasar kita tidak terpenuhi. Jadi kalau kita ingin dihargai ternyata tidak, itu kita akan kontra. Kita akan melakukan hal-hal yang melanggar dari kebijakan universal yang tadi. Karena kebutuhan dasar kita yang tidak terpenuhi. Makanya terciptalah anak yang tidak disiplin dan lain sebagainya. Selanjutnya. Di sini 5 kebutuhan dasar itu ada bertahan hidup, ya tentunya makanan, pakaian, tempat tinggal, ada kasih sayang dan diterima, ada penguasaan, itu termasuk harga diri ya, memimpin, berprestasi, ada kebebasan, ada juga kesenangan. Dan ini adalah kebutuhan dasar yang harus diterima, yang harus didapatkan oleh seseorang. Dan saat kelima kebutuhan ini tidak terpenuhi salah satunya, maka akan melanggar kebajikan nilai universal tadi, kebajikan universal tadi. Lanjut. Berikutnya, materi berikutnya adalah 3 motivasi perilaku manusia. Jadi menurut teori di sini motivasi perilaku manusia itu didasari oleh 3. Yang pertama itu mereka melakukan sesuatu itu hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Yang kedua itu ingin penghargaan. Yang ketiga itu punya nilai-nilai yang mereka percaya, dan nilai-nilai itu adalah kebajikan universal tadi, nilai-nilai yang mereka percaya. Itu berarti berasal dari internal mereka. Tapi kalau yang 2 ini hukuman dan penghargaan ini dari eksternal. Berikutnya. Untuk motivasi perilaku manusia, di sini adalah reward dan punishment ya, hukuman dan reward dan punishment, hukuman dan hadiahnya atau penghargaan dan hukuman. Pertama itu ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Mungkin sebelumnya saya hanya secara saya pribadi itu kemarin sih baru tahu ya ada itu hukuman sama konsekuensi. Ternyata ada barang baru namanya restitusi ya. Jadi ini ada barang baru kalau menurut saya, mungkin kalau ibu-ibu udah pernah, ibu bapak mungkin udah pada dengar ya. Untuk hukuman ini ciri-cirinya itu tidak terencana, murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan dia bersifat satu arah. Kalau konsekuensi itu disepakati tapi murid tetap dibuat tidak nyaman. Kalau yang restitusi itu lebih ke kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ini untuk punishment dan reward. Nah di sini 5 posisi kontrol guru itu ada 5. Yang pertama sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Dan mungkin ini kalau menurut saya menarik untuk kita diskusikan sebenarnya posisi kita di mana, dan kalau kita terapkan itu positif negatifnya apa kalau ibaratnya kan berikutnya. Nah di sini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Ini kasusnya siswa tidak memakai atribut saat upacara bendera. Kalau yang penghukum langsung bilang hormat pada bendera selama 1 jam gitu ya. Kalau yang pembuat rasa bersalah ngomongnya berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu aja mengecewakan ibu bapak. Nah ini mungkin dapatnya kalau membuat rasa bersalah, anak menjadi merasa tidak berguna dan merasa oh iya ya aku selalu berbuat salah ya, aku selalu mengecewakan orang ya. Nah seperti itu. Jadi sudah kehilangan yang 5 dasar tadi ya, 5 kebutuhan dasar tadi, 5 kebutuhan dasar manusia tadi akan hilang dengan dia merasa bahwa dia itu tidak berguna gitu ya. Berikutnya teman. Teman itu contohnya misalkan ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu bapak ibu ya sekali ini. Ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Ini sebenarnya kalau menurut saya sih bagus juga ya, karena juga kita juga kan untuk pembelajaran yang student center itu kita juga harus jadi teman juga ya, biar kita bisa untuk lebih mengetahui karakter masing-masing murid. Cuman mungkin di sini ada kekurangannya saat seorang murid diperlakukan seperti itu, mereka lebih cenderung akan tergantung pada kita karena dia merasa nyaman dengan kita, merasa kita temannya, jadi apa-apa nanti ujung-ujungnya minta bantuan ke kita dan itu terus menerus ke kita dan pada akhirnya dia tidak punya internal sendiri gitu ya, dorongan internal, motivasi internalnya nggak ada, tetap adanya eksternal gitu. Yang berikutnya ada pemantau. Contohnya kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya.
setelah upacara kamu beli atribut ya ke koperasi, temui Bu Lilis dan jangan ulangi lagi. Kalau menurut saya ini juga bagus karena menguntungkan saya juga. Oke, yang berikutnya yang terakhir. Yang terakhir itu manajer ya. Ini yang disarankan yang jadi manajer ini ya. Ini yang disarankan. Jadi manajer ini yang masuk ke tadi yang retritusi itu ya. Itu masuk ke yang gaya barunya ini, yang ini teori barunya. Itu dengan berkolaborasi dengan anak. Ini dengan kita memberikan pertanyaan seperti apa kamu tahu kesalahanmu? Anak jawabnya apa? Enggak. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nggak tahu. Lanjut. Gitu ya. Oke, berikutnya keyakinan kelas nih. Keyakinan kelas, jadi ada hubungannya dengan ini ya. Jadi keyakinan kelas itu kesepakatan bersama oleh guru dan siswa ya untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif. Jadi ada kesepakatan sekolah, ada kesepakatan kelas. Jadi kita kumpulin anak-anak, misalkan di kesepakatan kelas kita kumpulin dan kita sepakati nih peraturan kelas ini apa, dan peraturannya itu harus mengarah ke yang tadi, yang kebijakan universal ya, yang menghormati, ya gitu-gitu ya. Dan itu diusahakan untuk kalimatnya bukan kalimat negatif yang tidak ada larangan atau tidak ada kata jangan. Kalau misalkan katanya dilarang berjalan dilarang berlari-lari di tangga, berarti dijadikan kalimat positif, berjalanlah di tangga seperti itu ya. Jadi keyakinan kelas itu dibuat dalam bentuk positif ya, kata positif, kalimat positif bukan kalimat negatif. Berikutnya, dan ini pembentukannya seperti ini ya. Jadi pernyataannya universal yang tadi, terus jangan dibuat juga dalam pernyataan positif, sedikit aja agar mudah diingat. Terus nanti sesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah. Terus pertanyaan, nah penerapan dari tadi konsep restitusi itu masuk ke segitiga restitusi. Jadi saat anak berbuat kesalahan, berarti kita akan menggunakan konsep ini. Kalau kita menggunakan restitusi ya, kita akan gunakan konsep ini. Yang pertama kita akan menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Ini apa yang salah, tapi ingin mencari solusi. Kamu berhak merasa begitu, gitu ya. Ini berarti yang harus kita lakukan pertama saat anak salah. Karena kita sudah membuat keyakinan kelas tadi nih, keyakinan kelasnya udah dibuat, udah disepakati bersama tuh. Jadi si anak itu saat membuat keyakinan kelas kan membuatkan apa yang mereka inginkan di dalam kelas itu seperti apa. Kemudian kan dikumpulin tuh. Semuanya tuh dikumpulin, pengennya apa, yang ini. Nanti setelah itu baru dicari tuh yang sama yang mana gitu kan. Oh ini sama berarti samain, baru dibikin kesepakatan kelasnya. Kan udah ada anak, tiba-tiba si anak itu berbuat salah. Ini kesepakatan kelas sudah, keyakinan kelas sudah ada nih. Anak berbuat salah, nah kita menggunakan 3 cara ini, segitiga restitusi ini ya. Yang pertama itu menstabilkan identitas, kita tanyakan dengan pertanyaan yang ini gitu ya. Yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Nanti tadi setelah yang tadi berarti pertanyaan berikutnya, karena mereka sudah membuat keyakinan kelas, tinggal kita berkolaborasi dengan mereka. Keyakinan kelas kita, apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama gitu ya. Terus seperti apa sih gambaran sebuah kelas yang ideal, atau misalkan gini, kamu sudah melanggar peraturan kesepakatan kelas yang mana, nah dia harus bisa menyebutkan. Dan setelah itu kita harus tanyakan lagi, menurut kamu rencana kamu untuk memperbaikinya apa. Nah, jadi anak pemaparan dari saya ini hanya sekedar berbagi ya. Kita juga bisa berdiskusi seperti apa nanti ke depannya untuk perbaikan sekolah kita. Silakan yang mau memberikan tanggapan duluan, siapa? Silakan. Waktu dan tempat dipersilakan. Nama saya Nibul Hermawan di SMP Negeri 2 Serang. Saya sebagai guru mapel PKN di kelas 8. Terima kasih banyak untuk narasumber yang sudah memaparkan apa yang jadi ilmu tambahan buat kita, bahkan hal yang baru buat kita. Dari A sampai Z pemaparan sangat idealis dan langkah-langkahnya juga bagus. Tapi ada skala pembanding nggak kalau misalkan apa yang teori telah disampaikan oleh Ibu tadi dengan apa yang sudah terlaksanakan. Jadi ada skala pembanding dari apa yang disampaikan oleh Ibu
selaku pemateri dengan apa yang sudah kita laksanakan. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk perbaikan dan evaluasi yang akan kita tempuh untuk memperbaiki semua kekurangan dalam segi pengajaran kita. Kalau bisa skala pembandingnya ada, gitu, kalau bisa, supaya ada evaluasi gitu. Jadi saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Kartini Marlina dari Guru Bahasa Indonesia. Sedikitnya mau sharing saja. Tadi yang sudah disampaikan beberapa materi luar biasa. Namun mungkin yang pertama tadi tentang disiplin positif. Itu kan tidak ada ancaman, kemudian tidak ada reward, dan tidak ada tidak ada hukuman. Nah, mungkin saya masih menerapkan adanya reward ya. Mungkin ketika saya mengajar biasanya sering ada reward. Nah, itu masih diperbolehkan atau tidak ya? Karena memang setiap ada beberapa materi saya kasih reward gitu. Jadi biasanya tiga terbaik dalam satu kelas, biasanya 3 terbaik. Nah, mungkin Bu Maya juga sering ya, saya sering ngambilin es krimnya atau sering ngambilin apa gitu untuk reward anak-anak di kelas. Ya, nah itu masih boleh tidak? Ya. Kemudian untuk yang tadi keyakinan kelas, nah itu pun saya ketika masuk sebelum pembelajaran di awal semester itu saya membuat keyakinan kelas, tapi mungkin bahasanya kemarin itu saya kesepakatan kelas. Ya, jadi itu masih sama. Ya, itu. Nah, untuk di kelas saya itu ada, kemudian di pembelajaran pun ada. Jadi selama 1 semester itu di semester 2, di awal semester 2 sebelum kita masuk pembelajaran, saya ada kesepakatan kelas juga ke anak-anak. Jadi anak-anak kita kasih ini ya, kasih apa namanya? Sticky note ya. Itu jadi anak-anak tulis kemudian tempel di karton yang sudah kita siapkan. Nah, itu anak-anak tuh mau pembelajaran bahasa Indonesia ini itu seperti apa setelah kemarin kita sudah belajar nih 1 semester. Nah, di semester 2 maunya seperti apa itu bisa juga jadi evaluasi diri kita sendiri ya. Nah, itu saya terapkan. Itu juga sebenarnya saya belajar dari guru saya, Bapak Teddy Mulyana. Itu dulu di SMP seperti itu. Jadi saya terapkan di sini. Nah, itu luar biasa. Itu juga belajar dari guru saya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
akhir kelas, saya merasa sangat senang dan harapan saya untuk kelas 8F agar 8F